Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 113. Itu dia. Keterkejutan memenuhi semua orang di aula perjamuan. Menatap Lintang tak percaya. Melihat pakaian kasualnya yang agak usang dengan kancing di atasnya. Sebagian besar tamu merasa merinding. Dia super duper kaya. Apa orang kaya baru? Begitulah definisinya. Kancing orang ini bernilai 4 hingga 6 miliar per buah. Dan dia memiliki puluhan kancing. Yang akan menjadi total 400 hingga 600 miliar. Seolah-olah dia harta karun berjalan. Jelas sungguh mengejutkan. Tetapi mereka tak tahu bahwa selain kancing, baju Lintang saja bernilai lebih dari 200 miliar. Lusinan kancing itu bahkan lebih mahal daripada pakaian kekaisaran itu sendiri. Dengan nilai mengejutkan lebih dari 100 juta dolar. Yang setara dengan 1,5 triliun. Kalau saja mereka tahu bahwa hanya pakaian yang dikenakan Lintang telah melebihi kekayaan bersih mereka. Mereka mungkin benar-benar menjadi gila. Sementara itu, bukan hanya mereka yang merasakan keterkejutan itu. Bahkan Liana pun merasakannya. Meskipun tetua cendana telah menyebutkan sebelumnya bahwa pakaian kekaisaran Lintang bernilai lebih dari 2 miliar, Liana selalu menyangkalnya. Jadi dia tak pernah membahas detailnya. Namun, sekarang tetua Wira Atmaja, yang merupakan ahli perhiasan berpengalaman, telah memeriksanya secara pribadi dan sampai pada kesimpulan bahwa satu kancing bernilai miliaran. Liana mulai percaya bahwa kemeja Lintang memang bernilai miliaran. Bajingan ini, butir-butir keringat menetes dari dahi Liana. Dia tak pernah bisa membayangkan betapa sia-sianya Lintang mengenakan kemeja seperti itu setiap hari untuk melakukan tugas-tugas seperti membeli bahan makanan, memasak, mengepel lantai dan mencuci pakaian. Di sisi lain, reaksi keluarga Halim berbeda dari Liana. Tak ada apa-apa selain keheningan total di kursi utama keluarga Halim. Seluruh anggota keluarga Halim hanya bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ayah, Romi berbicara kepada tetua Master Halim dengan suara gemetar. Tetapi panggilan ini tampaknya telah memicu tetua Master Halim. Untuk apa kau memanggilku, Romi? Dasar kau bajingan. Mengapa kau masih berdiri di sini? Cepatlah dan buat para tamu duduk. Naratama kita akan segera tiba. Tetua Master Halim diliputi amarah. Jadi dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Dia tak ingin memikirkan kejadian ini lagi. Bagaimanapun, apa yang dia lewatkan adalah gigi hiu naga. Hatinya sakit hanya dengan memikirkannya. Ya, ayah, Romi tak bisa melakukan apapun selain berdiri untuk membantu mengatur tempat duduk para tamu. Ketika dia selesai mengatur tempat duduk semua orang, dia berjalan ke arah Liana dan Lintang. Berkata, kalian berdua, ikuti aku. Sikap Romi sangat acuh tak acuh saat dia melirik mereka berdua. Seolah-olah mereka adalah orang asing. Romi sangat memusuhi Lintang. Bajingan ini telah benar-benar mempermalukan seluruh keluarganya. Dia tak hanya memukuli menantunya, Andika. Dia juga mempermalukan keluarga Halim hanya dengan sebuah kancing. Yang sangat tercela. Memikirkan hal ini, Romi kemudian membawa Liana dan Lintang ke meja yang paling jauh. Oke, kalian berdua bisa duduk di sini. Kami tak punya waktu untuk melayani kalian. Jadi urus saja sendiri. Dengan begitu, Romi tak repot-repot melihat mereka untuk kedua kalinya dan langsung pergi. Hal ini telah menyebabkan ekspresi di wajah Liana dan Lintang menjadi suram. Kursi mereka dapat digambarkan sebagai salah satu yang terburuk. Setengah dari meja berada di ruang perjamuan. Sementara setengah lainnya berada di halaman luar. Jelas bahwa meja ini telah ditempatkan di sini pada menit terakhir. Seolah-olah tak cukup buruk. Tanah antara ruang perjamuan dan halaman luar tidak rata, menyebabkan meja tak seimbang. Mereka akan terlihat seperti seseorang yang menjaga rumah daripada tamu undangan jika mereka duduk di sana. Ini kedua kalinya. Sorot mata Lintang tampak menyeramkan. Dia ingat ketika keluarga Halim melakukan hal yang sama kepada mereka di perjamuan pertunangan. Demikian pula, mereka duduk di kursi terburuk di dekat pintu masuk. Dan kali ini sudah yang kedua kalinya. Liana, yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi muram juga. Tetapi dia masih menarik Lintang untuk duduk. Lintang, tahan sebentar. Lagi pula,
Kau baru saja menyinggung mereka. Masuk akal kalau sikap mereka memusuhi kita. Liana tak ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Halim. Setelah mendengarkan kata-kata Liana, Lintang hanya bisa duduk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tetapi dalam pikirannya, dia telah memasukkan keluarga Halim ke daftar hitam. Lintang, dari mana tepatnya kau mendapatkan kemejamu? Saat ini, Liana lebih memperhatikan pakaian Lintang. Dia melemparkan pandangan rumit ke arah Lintang. Dia tidak tahu persis mengapa. Tetapi sampai saat ini, dia merasa Lintang semakin misterius dan sulit dipahami. Seolah-olah dia memiliki kekuatan sihir yang bisa mencapai hal yang mustahil. Setiap kali, entah itu di keluarga Hermawan atau dirinya yang berada dalam masalah atau dihina, Lintang akan selalu bisa membalikkan keadaan secara ajaib sambil memuliakan mereka pada saat yang sama. Lintang menyeringai setelah mendengar ini. Seorang teman memberikannya kepadaku. Aku tak tahu kalau itu juga sangat berharga. Seorang teman. Liana tertegun sejenak. Dia telah menikah dengan Lintang selama 3 tahun. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang teman Lintang. Selain itu, indera keenamnya sebagai wanita mengatakan kepadanya bahwa ada lebih banyak cerita dari itu. Apakah temanmu itu seorang wanita? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Liana menatap lurus ke arah Lintang untuk mengamati ekspresinya. Entah bagaimana, dia merasa aneh. Seolah-olah dia iri, marah dan cemburu. Uhuk-uhuk, Lintang terbatuk kering ketika dia mendengar apa yang Liana katakan. Tatapan Liana yang tajam dan penuh rasa ingin tahu telah membuat Lintang memerah. Pada akhirnya, Lintang tak bisa menemukan jalan keluar lain. Jadi dia mengangguk. Jadi itu benar-benar seorang gadis. Wajah cantik Liana berubah sedikit pucat ketika Lintang mengakuinya. Wanita macam apa yang akan memberikan pakaian berharga seperti itu kepada Lintang? Memikirkan hal ini, Liana diliputi kecemburuan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Tepat ketika dia hendak menanyakan siapa wanita itu, suara derit kendaraan yang berhenti bisa terdengar dari halaman. Suara itu membuat seluruh keluarga Halim gempar. Mereka di sini. Mereka di sini. Para naratama ada di sini. Setelah teriakan itu, semua orang yang hadir secara bersamaan memusatkan perhatian mereka pada pintu masuk. Para tamu dan anggota keluarga Halim berdiri satu demi satu dan berkerumun menuju pintu masuk untuk menyambut para naratama. Sikap mereka menunjukkan kegembiraan, semangat, kemauan untuk meningkatkan dan berhubungan baik dengan para naratama itu. Tak peduli entah itu tetua Master Halim, Romi atau para tamu. Mereka semua menunjukkan rasa hormat dan keinginan yang kuat untuk memanjakan para naratama. Mereka bertindak seolah-olah mereka menyambut dewa kekayaan mereka. Adegan itu menarik perhatian Liana juga. Dia melihat ke arah sekelompok orang yang berkerumun di pintu masuk. Dia tak bisa menahan rasa iri ketika dia menghela napas dan berkata, "Aku dengar kalau keluarga yang datang untuk menandatangani kontrak kali ini adalah keluarga besar di kota Yogyakarta, keluarga Abadi. Tak heran mereka merupakan keluarga kaya nomor 1 di kota Yogyakarta. Kontrak yang akan mereka tanda tangani bernilai ratusan miliaran." Keluarga Abadi. Setelah mendengar komentar iri Liana, Lintang terkejut untuk sementara waktu. Kemudian, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia tak menyangka kalau orang yang datang untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga Halim adalah seseorang dari keluarga Cokro. Itu bukanlah akhirnya. Buk-buk-buk. Di bawah tatapan harapan dan keinginan semua orang, langkah kaki bisa terdengar. Diikuti oleh pemandangan beberapa sosok berjalan melalui pintu masuk utama keluarga Halim. Tetapi ketika Liana melihat tetua yang memimpin, dia terkejut, hampir tak bisa mempercayai matanya. Itu dia. Liana ingat pernah melihatnya sebelum datang ke sini. Dan dialah yang mengantar Lintang pergi.